Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Di malam hari ini, Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk berkumpul dengan hati yang rindu akan hadirat Tuhan. Setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari, saat ini kita datang untuk menenangkan diri, merenungkan kebaikannya, serta mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya melalui renungan malam ini, hati kita dikuatkan, iman kita diteguhkan, dan kita boleh beristirahat dalam damai sejahtera dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari. Terima kasih untuk setiap berkat, perlindungan, dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkurang dalam hidup kami. Pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati. Kami memohon, ya Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Jauhkan dari segala kekhawatiran dan beban yang kami rasakan. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi tempat di mana kami berada dan memimpin kami dalam setiap renungan firman. Buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan memampukan kami untuk hidup seturut dengan firman-Mu setiap hari. Kiranya damai sejahtera-Mu melingkupi kami sepanjang malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan malam ini, bagaimana kita menyangkal Yesus? Ayat renungan diambil dari kitab Matius pasal 10 ayat 33. Firman Tuhan berkata, "Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Yesus melanjutkan, "Sebagaimana kamu mengaku aku di hadapan manusia, demikian juga aku akan mengaku kamu di hadapan Allah dan malaikat-malaikat yang suci. Kamulah yang menjadi saksi-saksiku di atas dunia, menjadi saluran melalui apa anugerahku dapat mengalir untuk menyembuhkan dunia ini. Oleh karena itu, aku pun menjadi wakilmu di surga. Bapa tidak memandang tabiatmu yang bercela itu, tetapi Ia melihat engkau seolah-olah disalut di dalam kesempurnaanku. Akulah pengantara melalui siapa berkat-berkat surga datang kepadamu. Dan setiap orang yang mengaku aku dengan jalan turut ambil bagian menyaksikan pengorbananku bagi orang yang telah hilang itu, akan diakui sebagai seorang yang turut ambil bagian di dalam kemuliaan dan kesukaan orang tebusan." Orang yang mau mengaku Kristus haruslah mempunyai Kristus berada di dalam dia. Ia tidak dapat berhubungan dengan yang tidak diterimanya. Barangkali murid-murid itu dapat berbicara dengan lancar mengenai doktrin agama. Mungkin mereka dapat mengulang-ulangi sabda Kristus sendiri. Tetapi, kecuali mereka memiliki kelemah lembutan dan kasih Kristus, mereka tidak mengaku Dia. Suatu roh yang bertentangan dengan roh Kristus berarti menyangkal Dia, apapun pengakuannya. Orang dapat menyangkal Kristus melalui ucapan yang jahat, dengan percakapan bodoh, melalui perkataan yang tidak benar dan tidak ramah. Mereka dapat saja menyangkal Dia dengan jalan mengalahkan beban hidup oleh mengejar kesenangan yang penuh dosa. Mereka bisa menyangkal Dia dengan cara kompromi dengan dunia, dengan tabiat yang tidak sopan, oleh mengasihi pendapatnya sendiri, dengan membenarkan diri sendiri, dengan keraguan-raguan mencari kesusahan, dan tinggal di dalam kegelapan. Di dalam cara-cara yang seperti ini, mereka menyatakan bahwa Kristus tidak ada pada mereka. Juru Selamat mengatakan kepada murid-muridnya agar jangan menyangka bahwa musuh-musuh kabar Injil itu akan ditaklukkan dan bahwa perlawanan itu akan berhenti sendiri. Ia berkata, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Timbulnya perbantahan ini bukanlah akibat kabar Injil, melainkan hasil perlawanan terhadapnya. Dari semua penganiayaan yang paling berat
tanggung ialah perlawanan di dalam rumah tangga, kebencian sahabat-sahabat karib dunia. Tetapi Yesus berkata, barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi saudaranya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Tugas hamba-hamba Kristus adalah penghormatan yang amat tinggi dan mulia. Tiada perbuatan yang baik dan ramah yang telah ditunjukkan kepada mereka atas namanya yang akan gagal diakui dan diberi upah. Dan di dalam pengakuan ramah serupa itu, ia mengikut sertakan yang terlemah dan terendah dari keluarga Allah. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 5, halaman 385-386. Mari berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rendah. Kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami, seringkali kami menyangkal Engkau melalui perkataan, melalui sikap, maupun tindakan kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan pulihkanlah hati kami agar kembali setia mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Malam hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Engkau menjamah dan memberikan kesembuhan serta kekuatan baru. Dan bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan kehidupan ini, menghadapi beban hidup, Tuhan, berikanlah penghiburan, jalan keluar dan pengharapan di dalam Engkau. Kami juga menyerahkan malam ini ke dalam tangan. Berkatilah istirahat kami, berikan tidur yang nyenyak dan pulihkan tubuh serta jiwa kami agar besok hari kami dapat kembali menjalani hidup dengan kekuatan dari-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.